kambing domba kalau dikasih pakan full silase tiap hari, bagaimana? Artinya bagus atau enggak ya? Gini teman-teman, menjadi bagus kalau yang di silase jumlah varian hijauannya ini banyak, misalnya daun singkong karet, mahoni, akasia, misalnya daun rambutan, daun durian, daun alpukat, halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat sore teman-teman. Nah, teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Semoga teman-teman para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta dalam keadaan bahagia selalu. Oke teman-teman, 78 Farm itu nggak jauh-jauh ngobrolnya soal pakan hijauan ya. Dari dulu sampai sekarang ngobrolnya pakan hijauan terus ya. Cuma suara popo, ya kan? Karena ternyata tidak bisa dipungkiri kok, pakan hijauan ternyata memang mengambil peran yang besar ya. Saat ini teman-teman peternak kambing perah pun yang jumlah kambingnya ratusan ekor saat ini sedang giat-giatnya nanam pakan hijauan loh. Salah satunya indigo vera dan daun singkong karet loh. Iya, tapi mereka gerakannya smooth gitu, nggak ada yang tahu gitu. Tahu-tahu sudah punya sekian hektar isinya indigo vera sama apa namanya, indigo vera sama singkong karet gitu ya. Peternak-peternak yang serius breeding nanam rumput hektar-hektaran loh. Iya teman-teman, pakan hijauan mau nggak mau memang perannya besar sekali ya, besar sekali perannya. Nah, pada kesempatan kali ini temanya masih soal pakan hijauan, bagaimana memaksimalkannya, bagaimana kendalanya, bagaimana ya macam-macamnya lah gitu ya. Nah, kebetulan saya ada Mas Kris, nanti Mas Kris yang mewakili teman-teman semua yang selama ini bertanya, biar Mas Kris ngasih pertanyaan kepada saya sambil saya juga ingat-ingat teman-teman ya, pertanyaan apa sih yang masih sering atau bahkan mungkin belum pernah saya bahas di dalam video gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya sudah buka soal indigo vera ya. Nah, indigo vera itu memang salah satu legum atau rambanan yang bagus sekali diberikan untuk kambing, domba, sapi, kelinci pun oke banget ya. Indigo vera bisa ditanam di lahan apa saja. Dia cenderungnya tipikal tanaman yang fighter kok teman-teman. Dia gampang tumbuh, gampang survive atau gampang bertahan hidup, dan perawatannya tidak begitu sulit. Kandungan nutrisinya tinggi sekali, dan idealnya semua peternak kambing, domba, sapi, bahkan kelinci ya, bahkan yang lain semua nanam indigo vera. Satu ekor disiapkan 60 batang lah ya. Jadi nanti perpanen kan 2 bulan, jadi satu hari bisa dapat 1 sampai 2 batang, panenan 1 sampai 2 batang untuk indigo veranya. Nah gitu, ini akan sangat mengurangi beban biaya pakan tambahan teman-teman, dan kualitas nutrisi pakan hijauannya pun akan meningkat dengan baik. Nah, indigo vera bisa diberikan dalam kondisi seger layu ya, seger posisi layu ya. Jadi habis dibabat, didiamkan 6 jam, dicobar, diberikan boleh. Indigo vera bagus banget kalau dicampur dengan yang lain juga. Nah, saya pernah punya pengalaman menarik bahwa saya pernah mensilase full indigo vera dan ternyata malah nggak berhasil. Nggak berhasilnya kenapa? Setelah saya konsultasikan ke salah satu dosen fakultas peternakan di UGM, jawabannya adalah karena kandungan proteinnya terlalu tinggi. Jadi kalau hanya satu macam saja indigo vera disilase maka nggak jadi. Nah, waktu itu ada 3 tong, semua nggak jadi teman-teman. Nah, ketika indigo vera saya oplos dengan yang lain, jadi banget.
Indigo Vera mau dibikin hay juga bisa ya. Hay Indigo Vera caranya pertama dilayukan dulu, terus dicoper, habis dicoper nanti dijemur lagi. Nah, dijemur lagi. Jadi nanti bisa keringnya maksimal teman-teman, keringnya maksimal. Indigo Vera teman-teman ya. Yuk, saya ajak teman-teman karena ini sub topiknya Indigo Vera, saya ngajak teman-teman semua nanam Indigo Vera. Bagi yang belum dapat link untuk bibitnya bisa order ke saya. Nah, ini Indigo Vera ya. Singkong karet bagaimana? Singkong karet yuk nanam. Apakah singkong karet beracun? Cara penanganannya bagaimana? Dilayukan dulu teman-teman ya. Dilayukan dulu, terus kemudian dicampur hijauan yang lain. Semua metodenya sama, yaitu dilayukan dulu dan dicampur. Jadi hindarkan untuk pemberian tunggal ya, hindarkan untuk pemberian tunggal. Oke. Ini kayaknya Mas Kris sudah siap-siap pertanyaan teman-teman. Jadi saya apa namanya? Coba Mas Kris tadi sudah cari-cari pertanyaannya. Bentar Mas, tak carikan pertanyaan dari teman-teman subscriber 78 Farm. Kebetulan Mas Kris ini rumahnya dekat dengan kandang. Ini ada pertanyaan yang menarik dari teman-teman subscriber 78 Farm Yogyakarta. Dia yang punya channel YouTube Cap Farming teman-teman, ya kan? Dia ceplosan. Apa namanya? Ini pertanyaannya saya catat Mas. Mas, kalau kambing domba itu full silase tiap hari bagaimana? Oke, kambing Tolong domba, jawab, Mas. Kambing domba kalau dikasih pakan full silase tiap hari bagaimana? Artinya bagus atau enggak ya? Gini teman-teman, menjadi bagus kalau yang disilase jumlah varian hijauannya ini banyak, misalnya daun singkong karet, mahoni, akasia, misalnya daun rambutan, daun durian, daun alpukat, daun ketapang dan sebagainya dicampur jadi satu, disilase, maka dari berbagai macam jenis tadi, hijauan tadi akan saling melengkapi nutrisinya. Nah, ini bagus. Menjadi kurang bagus bagaimana? Menjadi kurang bagus kalau hanya tunggal. Misalnya teman-teman ada yang mensilase rumput odot atau rumput pakcong atau gama umami atau yang lainnya, hanya tunggal saja, maka kandungan nutrisinya ya cuma satu. Logikanya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman kalau makan pecel ya, hanya sayurnya itu bayam saja, maka nutrisinya ya hanya datang dari bayam saja. Tapi kalau pecel ada bayamnya, ada kol, ada kecipirnya, ada bunga turinya, segala macam, maka ini kan banyak kandungan nutrisinya teman-teman. Nah, jadi bagus enggaknya silase diberikan full terus-menerus, yaitu salah satu sudut pandang utamanya adalah dari variasi jenis bahan yang diolah. Jadi kalau bervariasi maka bagus teman-teman, walaupun kondisi pembeliannya silase. Apalagi kalau misalnya pembuatan silasenya ditambahi bahan kering, misalnya kayak bekatul gitu, atau misalnya pakai tumpi jagung gitu. Semakin bahan keringnya tambah banyak, maka akan kualitas nutrisinya semakin baik. Nah, itu teman-teman, itu jawaban dari saya. Bagus gak kalau full silase? Sama ya. Bagaimana kalau full fermentasi? Konsepnya sama lah. Konsepnya sama. Jadi semakin banyak varian maka semakin baik gitu. Jadi kalau teman-teman nonton video yang menyatakan kalau bikin silase satu jenis saja nanti nggak doyan kalau dicampur-campur, menurut saya kebalik ya konsepnya kebalik. Semakin banyak variannya maka semakin top, karena logikanya kandungan nutrisinya ada banyak sumbernya gitu. Pakan hijauan sangat menentukan ya, sangat menentukan sekali untuk keberlangsungan sebuah farm ya.
Jadi ketika teman-teman bisa swasembada pakan hijauan, baik itu rumput, legum, segala macam, maka teman-teman sudah ayem. Ayem itu karena jumlah pakannya banyak, swasembadanya jalan, dan posisinya kambing dombanya pasti terjamin pakan dasarnya gitu. Oke teman-teman, saya ajak teman-teman semua, mumpung kalau di Jogja ya, kalau di Jogja ini masih sempat hujan, yuk tetap nanam terus teman-teman. Semakin banyak pakan hijauan maka semakin nyaman. Semakin nggak punya pakan hijauan maka teman-teman harus siap rekeningnya tersedot terus untuk beli pakan ternaknya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Semoga video ini bisa memberikan semangat baru bagi teman-teman semua untuk kembali swasembada pakan hijauan. Terima kasih teman-teman. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru nonton channel YouTube ini, silahkan nanti bisa lihat video-video lain, barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang sudah subscribe, semoga video ini tetap bermanfaat untuk Anda semua. Yuk sukses bersama. Terima kasih.